Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus perbuatan melanggar hukum dan tanggung jawab produk pada kasus gagal ginjal pada anak akibat obat sirup. Perkenalkan, nama saya Stefani Aliana Julian Wardani dengan NIM 202400861 dan teman saya Citra Ayu Lestari dengan NIM 20240086067. Dan saya Evi Meliana dengan NIM 202400857. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang studi kasus perbuatan melanggar hukum dan tanggung jawab produk pada kasus gagal ginjal anak akibat obat sirup. Pada tahun 2022 terdapat fenomena mengenai kesehatan anak. Fenomena tersebut adalah banyak anak yang terkena penyakit gagal ginjal akut hingga menyebabkan kematian yang diakibatkan oleh konsumsi obat sirup berbahaya. Masalah ini telah mengandung perhatian luas dari berbagai pihak, baik masyarakat, tenaga kesehatan, hingga pemerintah. Kasus ini bermula dari adanya temuan beberapa produk obat sirup yang beredar di pasaran yang mengandung bahan berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus perbuatan melanggar hukum dan tanggung jawab produk pada kasus gagal ginjal pada anak akibat obat sirup. Adapun pelanggaran hukum tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pasal 1365 KUHP yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Analisis kasus yang kami temukan pada pasal ini adalah produsen lalai dalam memproduksi obat yang diedarkannya. Kelalaian tersebut yaitu tercemarnya bahan baku propilen glikol atau gliserin yang mengandung ethylene glikol atau EG dan diethylene glikol atau DEG yang melebihi batas aman pada obat sirup yang dikonsumsi oleh anak. Perbuatan tersebut termasuk melanggar hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHP karena mengakibatkan kerugian pada orang lain atau konsumen. Yang kedua, pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK nomor 8 tahun 1999. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Pada pasal ini, dengan jelas, produsen dilarang memproduksi barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, produsen melanggar hukum karena tetap memproduksi dan mengedarkan produk obat yang terbukti mengandung ethylene glikol atau EG dan diethylene glikol atau DEG yang melebihi batas aman. Ketiga, pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat produk yang dikonsumsi. Produsen obat pada kasus ini memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya atas kerugian yang ditimbulkan, baik berupa masalah kesehatan maupun hingga kematian. Apabila produsen tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, konsumen berhak menuntut keadilan dan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kasus ini, jelas produk yang diproduksi tersebut tidak sesuai dengan syarat keamanan dan mutu standar yang diatur oleh Lembaga Farmasi Nasional. Maka, jika perusahaan tersebut mengetahui bahwa produk yang diproduksi mengandung zat berbahaya tetapi tetap mengedarkannya, produk tersebut dapat disebut perbuatan pidana sesuai dengan pasal 196. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kasus gagal ginjal pada anak akibat obat sirup. Dalam hukum di Indonesia, permasalahan ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh beberapa perusahaan farmasi. Perusahaan tersebut melanggar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan aturan atau ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian obat dan makanan.
Selain itu, perusahaan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana seharusnya perusahaan tersebut menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan obat, namun malah menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai seperti etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Apalagi yang mengonsumsi obat sirup tersebut adalah anak-anak yang masih rentan terhadap penyakit. Sehingga negara memberikan perlindungan hukum kepada para konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Hak-hak mengenai perlindungan konsumen ini tercantum dalam pasal 4, di mana pasal tersebut yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Dalam undang-undang ini berupaya untuk menjamin hak-hak konsumen agar memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Konsumen berhak atas keamanan dan dalam menggunakan barang atau jasa yang digunakannya, seperti mengenai mengonsumsi obat-obatan dan lain sebagainya. Undang-undang ini juga merupakan bentuk perlindungan negara kepada masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan agar mendapat keadilan dari ulah perusahaan yang lalai dalam memproduksi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dan langkah penyelesaian yang telah dilakukan oleh BPOM dan perusahaan terkait dengan kasus gagal ginjal pada anak akibat obat sirup. Nah, tanggung jawab hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti rugi yang timbul dari kesalahan tersebut. Orang yang bersalah dalam kasus ini yaitu perusahaan yang memproduksi obat sirup dan juga BPOM atas kelalaian dan pengawasan. Orang yang bersalah atau pelaku dalam berupa manusia yang mengolah atau badan hukum atau perusahaan, para pelaku atau kasus tersebut dipertegas atau dijelaskan dalam pasal 1367 KUHP Perdata, sehingga perusahaan tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan pelanggar hukum yang dilakukannya. Tanggung jawab mutlak ini harus dilakukan untuk mengganti kerugian kepada konsumen yang didasari pada dasar hukum pasal 1365 KUHP DT, sehingga dengan adanya hukum yang mendasarinya menimbulkan adanya doktrin tanggung jawab produk. Doktrin tanggung jawab adalah konsep di mana terdapat hukum yang mengharuskan adanya tanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan. Ganti rugi ini dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHP DT dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab kerugian ini bersifat mutlak. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana konsumen yang dirugikan dan ingin tanggung jawab dari pelaku usaha atau perusahaan obat dapat mengajukan gugatan melalui jalur ligasi atau pengadilan, dan perusahaan produsen atau obat tersebut dapat dituntut perdata maupun pidana. Selanjutnya, sebagai lembaga yang punya wewenang mengawasi peredaran obat, BPOM memegang peran penting dalam penyelesaian masalah ini. Berikut tugas dan tanggung jawab BPOM dalam kasus ini. Yang pertama, membuat aturan dan standar. Yang kedua, pengawasan sebelum obat beredar. Yang ketiga, pengawasan setelah obat beredar. Yang keempat, menyampaikan informasi ke masyarakat. Dalam kasus ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh BPOM untuk mengatasi masalah ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melacak dan menguji sampel. Yang kedua, menarik obat dari peredaran. Yang ketiga, menegakkan hukum. Yang keempat, mengevaluasi dan memperbaiki aturan. Yang kelima, memberikan informasi dan peringatan ke masyarakat. Yang keenam, bekerja sama dengan pihak terkait.